Hello everyone. Good morning grade 2. Welcome back again to English class today with Ica. Okay, how are you today? Are you happy? Yes, I hope all is well and all of you ready to start our lesson today. Ya, Bu Ica berharap semoga semua di rumah anak-anak dalam keadaan yang baik dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Ya, anak-anak. Okay, before we continue our lesson today, do you remember the previous lesson? Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak semua di rumah masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Good job, that's right ya, benar sekali. So, our previous lesson was about school objects. Ya, jadi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang school objects. What is a school objects? Apa itu school objects? Apa ya anak-anak kelas 2A dan 2B? Yes, school objects atau benda-benda yang dibutuhkan di sekolah atau benda-benda sekolah. What's inside your school bag? Apa yang ada di dalam tas sekolahmu? Tentunya school objects atau barang-barang yang ada di dalam tas sekolahmu adalah barang-barang atau benda-benda yang kamu perlukan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah atau mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi barang-barang tersebut adalah barang-barang yang akan digunakan untuk proses pembelajaran di sekolah. Lalu, do you remember about that? Apakah kamu ingat tentang hal tersebut? Apakah kamu ingat kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, jadi benar sekali ya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang benda-benda yang dibutuhkan di sekolah atau benda-benda yang membantu kita untuk melakukan aktivitas kita di sekolah. Nah, lalu ada apa saja ya yang sudah kita pelajari? Pasti anak-anak masih ingat sebelumnya. Oke, Bu Ica akan ingatkan lagi untuk anak-anak semua supaya tidak lupa. Nah, berikut adalah kosakata-kosakata tentang school objects yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada pensil, ballpoint, rubber, sharpener, bag, pencil case, marker, ruler, notebook, and crayon. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya itu anak-anak sudah mempelajari ada 10 kosakata ya, dengan artinya masing-masing. Nah, hari ini Bu Ica mau ingatkan lagi kembali kepada anak-anak kosakata-kosakata tersebut dengan cara pengucapannya. Jadi anak-anak nanti sambil ikuti Bu Ica di rumah ya untuk pengucapan setiap kosakata yang ada. Oke, kita mulai sama-sama ya. Repeat after me. Ikuti setelah Bu Ica. Number 1. Pensil. Pensil. Coba anak-anak ikuti di rumah. Good. Pensil. Pensil artinya pensil. Ya, dalam bahasa Indonesianya artinya pensil. Ya. Selanjutnya, number 2. Ballpoint. Ballpoint. Apa anak-anak? Coba anak-anak ikuti di rumah. Good job. Ballpoint or pen. Ya, itu artinya pulpen.
Coba anak-anak ulangi sekali lagi sendiri di rumah. Ballpoint. Ballpoint. Ya, ballpoint or pen. Next, bag. Bag. Oke, coba sekarang anak-anak ikuti Bu Ica di rumah. Ya, maksudnya ikuti pengucapannya Bu Ica ya. Bag. Bag. Good job. Bag artinya tas, ya. Next, ruler. Ruler. Sekarang coba anak-anak ikut menyebutkan dari rumah masing-masing. Ruler. Ruler. Good job. Ruler artinya penggaris, ya. Jadi ulangi sekali lagi. Ruler. Ruler. Oke, good job. Selanjutnya, rubber. Rubber. Coba anak-anak ulangi di rumah. Rubber. Rubber. Good. Eraser. Eraser. Oke, good. Rubber or eraser artinya adalah penghapus. Coba anak-anak ulangi sekali lagi. Rubber. Oke, good. Eraser. Oke. Next, pencil case. Coba anak-anak ulangi. Pencil case. Pencil case. Nah, pencil case artinya tempat pensil atau kotak pensil. Coba anak-anak ulangi sekali lagi. Pencil case. Good. Pencil case. Nah, oke. Kita lanjut ya. Marker. Apa anak-anak? Marker. Oke, good. Coba anak-anak sendiri di rumah. Oke. Marker. Marker artinya spidol, ya. Selanjutnya, sharpener. Sharpener. Coba anak-anak ulangi. Oke. Sharpener. Sharpener. Nah, sharpener artinya peraut, ya. Peraut atau peruncing untuk pensil. Oke, selanjutnya crayon. Coba anak-anak ulangi. Crayon. Oke, good. Crayon artinya krayon, ya. Biasanya anak-anak memakai krayon untuk mewarnai. Jadi, sudah ada kosakata-kosakata, tidak semuanya. Tapi yang Bu Ica berikan contohnya adalah barang-barang yang biasanya anak-anak bawa ke sekolah dan dipakai untuk proses pembelajaran, ya. Jadi Bu Ica akan ulangi sekali lagi kosakata-kosakatanya. Bisa anak-anak dengarkan sambil ikuti di rumah. Bu Ica ulangi lagi dari ternyata masih ada, ya. Selanjutnya, notebook. Notebook. Coba anak-anak ulangi. Oke, good. Notebook. Notebook artinya buku catatan, ya. Oke, nah sekarang Bu Ica akan ulangi lagi kosakatanya dari awal, ya. Kita pelajari sama-sama, kita ingat lagi cara pengucapannya seperti apa dan artinya itu apa, ya. Bu Ica ulangi dari awal. Oke, pensil.
Pensil. Pensil. Ya, bisa anak-anak ikuti di rumah ya sambil dengarkan Bu Ica. Ballpoint. Ballpoint. Pen. Pen. Bag. 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 Ruler. 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 Rubber. 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 Eraser. 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 Pencil case. Pencil case. Pencil case. Marker. 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 Okay. Next, sharpener. 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 Crayon. 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 Notebook. 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 Oke, selesai ya. Jadi tadi kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bu Ica ingatkan kembali pada pertemuan hari ini. Nah, yang tampil di layar anak-anak sekarang adalah tugas pada pertemuan sebelumnya. Bu Ica dan Ibu Flo berharap anak-anak di rumah sudah mengerjakan dengan baik ya, sesuai dengan instruksinya. Ya, jadi tugas pada pertemuan sebelumnya itu anak-anak melengkapi kosakata ya yang belum lengkap. Jadi Bu Ica dan Ibu Flo kasih gambarnya, kemudian kosakatanya dilengkapi oleh anak-anak. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua itu anak-anak menghubungkan ya. Menghubungkan gambar dengan kosakatanya. Jadi kosakata disesuaikan dengan gambar. Jadi tugas yang kedua itu contohnya seperti ini. Misalkan gambar yang pertama itu ballpoint. Kita lihat gambar ballpoint dan kosakatanya, tulisannya berada di mana. Lalu kita hubungkan garisnya. Jadi dari gambar ballpoint atau pen, kita tarik garis ke ballpoint, ke kosakatanya ya. Jadi ini sambil Bu Ica ulangi, Bu Ica review lagi tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Selanjutnya gambar tempat pensil atau kotak pensil, bahasa Inggrisnya adalah pencil case ya. Jadi kita hubungkan nih gambar dan kosakatanya seperti ini. Oke, next berikutnya gambar spidol. Spidol bahasa Inggrisnya adalah marker ya. Jadi kita hubungkan gambar spidol ke kosakatanya atau tulisannya marker ya. Berikutnya rubber or eraser ya, gambarnya kita hubungkan ke tulisannya yaitu rubber seperti ini. Oke, yang terakhir kita lihat ada gambar notebook atau buku catatan, kita hubungkan seperti ini. Nah, semoga jawaban anak-anak di rumah sama seperti jawaban dari Bu Ica ya. Oke, jadi jawabannya kayak yang tadi. Berikutnya untuk tugas hari ini, anak-anak akan mengerjakan seperti yang sudah tampil di layar masing-masing ya. Jadi di sini petunjuknya atau instruksinya adalah write the word under the pictures. Artinya tulis kosakatanya di bawah gambar yang ada. Jadi di sini Bu Ica sudah kasih garis ya, garis-garis warna putih.
Fungsinya apa? Supaya anak-anak bisa menuliskan kosakata di bawah gambarnya. Nah, kosakatanya dari mana Bu Ica? Kosakatanya juga sudah Bu Ica sediakan di dalam kotak putih, ya, seperti yang ada di layar anak-anak semua. Jadi tinggal anak-anak tulis kembali kosakata yang ada di dalam kotak, disesuaikan atau dicocokkan dengan gambar yang ada. Ya, jadi tinggal ditulis. Tapi tugas hari ini Bu Ica dan Ibu Flo mau anak-anak tidak print, tapi anak-anak gambar, ya. Gambar, lalu kalau bisa diwarnai dengan bagus, baru ditulis jawabannya. Kenapa seperti itu Bu Ica? Iya, karena kalau misalkan kamu print, itu biasanya langsung ditulis, tidak diperhatikan lagi, atau ada yang mungkin dibantu oleh orang tuanya, jadi dia tidak belajar sendiri. Nah, karena waktunya juga banyak, jadi Bu Ica dan Ibu Flo mau setelah anak-anak menonton video hari ini, anak-anak mengerjakan tugas, yaitu menggambarnya terlebih dahulu. Baru anak-anak tulis kosakatanya di bawah. Supaya buku catatan atau buku tugas anak-anak juga itu tidak kosong tapi rapi, ya, berurutan tugasnya. Karena kalau misalkan di print, seringkali itu habis di print, dikumpulkan tugasnya, yaitu kertas yang sudah di print, tugas yang sudah di print tidak disimpan baik-baik. Tapi entah diletakkan di mana, nanti tiba-tiba kalau ditanya sudah hilang. Jadi hari ini Bu Ica dan Ibu Flo mau anak-anak kerjakan tugasnya di buku tugas bahasa Inggris, ditulis instruksinya seperti yang di atas, write the word under the pictures, lalu ditulis setiap kosakata yang ada di dalam kotak, baru digambarkan dan diwarnai dengan baik. Setelah itu jawabannya atau kosakatanya baru dituliskan di bawah gambarnya. Oke anak-anak, semoga semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini sehingga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Ya, setelah dikerjakan, anak-anak akan mengumpulkan tugas hari ini di Google Classroom. Bu Ica dan Ibu Flo sudah siapkan folder tugasnya. Tinggal anak-anak kirimkan pada folder tersebut. Ya, jadi untuk hari ini agenda anak-anak adalah menonton video pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas yang ada sesuai dengan instruksi yang tadi sudah Bu Ica sampaikan. Pastikan Bu Ica mau anak-anak nonton videonya dari awal sampai akhir, supaya instruksinya itu anak-anak dengar dengan jelas, jadi tugasnya juga dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Ya, anak-anak. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Ica dan Ibu Flo berharap setiap kosakata yang sudah dipelajari, cara pengucapannya seperti apa, artinya apa, itu anak-anak kelas 2A dan kelas 2B bisa mengingatnya dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Ya, oke anak-anak. Thank you for today, ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. God bless you and I love you. Bye-bye.